Shalom saudaraku. Puji nama Tuhan, mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rabba Shata Karala ya Rabba Shiti Karala ya. Hirala ya Rabba Shata Karala ya Rabba Si. Kami bawa hati kami Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bawa hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu. Mari nyatakan rasa syukur kita. Yes, Tuhan. Atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala
Kami bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Yang terbaik. Sekali lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Segalanya yang ku miliki. Mari rasakan hadirat Tuhan turun atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Yes Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Yes, haleluya. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu yang ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu Dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Dan ku bawa Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari Tuhan kuduskan ibadah kami, sehingga ibadah kami jadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, lawat setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, bagi nama Tuhan. Haleluya, shalom. Saya mau dengar lagi shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kau yang bersuka cita hari ini, lambaikan tanganmu. Kita mau sorak-sorai-kan dan serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Yes, Raja. amen. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yang luar Oh, biasa, perkasa. perkasa mulia. Siapa? Yesus. Haleluya. Oh, yes.
dalam namanya. Yang luar biasa, Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. serukan Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa duduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, haleluya, Engkau Tuhan Raja. kuasa duduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Ingat suara-suara yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Dia perisai iman kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Tinggal kita tidak kita tenang bersama. Haleluya. Dekatmu ku aman, hidup jalanmu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku
firman Tuhan. Mari bawa hatimu kembali untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin. Haleluya. Waktu yang tepat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab dan mendengar setiap doa kami pada waktu yang tepat. Thank you, Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk amin, yes Tuhan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau renungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Yesus. Jemaat saja yang menyanyikannya. Yes. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus. Sekali lagi dengan imanmu, dengan percaya. Yes Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Oh, kami kan melihat Tuhan, Engkau jadikan semua. Terima kasih Tuhan.
mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Tuhan, kami mau sehati bersama minta roh-Mu mengalir di antara kami. Roh pewahyuan dan hikmat menerobos setiap kami, menegur kami, mengoreksi kami. Ya Yesus. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Amin. Bahkan kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari urapi setiap kami. Berikan kami hikmat dan pengertian khusus. Supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu untuk kami. Roh Kudus, pimpin kami semua kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh kasih tepuk tangan buat worship leaders dan para musicians. Shalom saudara semua. Yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang. Ayah saya dari Manado, ibu saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Saya tinggal di Jakarta dengan seorang istri dan 2 anak. Anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven, dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Saya rasa itu cukup ya perkenalan dari saya minta saudara jangan tegang, santai aja karena saya memang begini mukanya. Ya, saya janji jam 8 malam saya udah selesai khotbah. Yang amin cuma 3 jadi 40 menit saya selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat pastor yang memberikan saya kesempatan ya untuk bisa melayani saudara-saudara pada sore hari ini. Oke. Sore hari ini saya mau sharing tentang 2 muridnya Tuhan Yesus buat saudara-saudara semua di GBT. Ya, yang satu namanya Yohanes, yang satu namanya Petrus. Dan kalau saudara senang judul khotbah saya adalah kita percaya bahwa kita disayang sama Tuhan atau kita percaya kita sayang sama Tuhan. Beda loh, tipis banget. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas dari angle 2 muridnya Yesus ini, Yohanes dan Petrus. Nah, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang dengan percaya dirinya dia catat bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Yesus. Banyak penafsiran mengatakan bahwa Yohanes sombong, Yohanes tinggi hati, ya dia tidak rendah hati. Ya kalau dipikir-pikir iya juga sih. Kalau saya foto sama Pastor Jeffrey sama Pastor Edwin misalnya, ya. Lalu saya posting di sosial media, lalu saya kasih caption di bawahnya. Pastor Jeffrey, Pastor Edwin, dan pastor yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Saudara juga akan aneh pasti bacanya, ini Pastor Jesse kenapa ini? Ya, dan sama, banyak sekali penafsiran, banyak dugaan-dugaan yang mencatat bahwa Yohanes adalah murid yang sombong. Lanjut, Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang ada di Bukit Golgota. Semua murid kabur, ya, ketakutan, dia nggak takut, dia naik ke atas, dia menghadapi, dia nggak takut sama keberingasan tentara Romawi, oke? Dan Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Semua murid Yesus yang lain meninggal dengan cara yang mengerikan. Bagi saya yang paling mengerikan adalah Bartolomeus, karena badannya dikulitin sampai habis. Dan waktu kulitnya udah habis, dia digulingin di pasir panas.
melepuh, meninggal dunia seketika. Oke? Nah, Yohanes pernah juga dimasukkan ke penggorengan yang ada minyak mendidihnya. Yohanes dimasukin situ loh. Ya. Tapi mujizat terjadi, Yohanes nggak jadi well done. Dia keluar hidup-hidup dan dia menjadi satu-satunya murid Yesus yang meninggalnya tua. Oke? Dan tolong ingat ini baik-baik. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang menangkap paradigma kasih itu apa? Kita orang Kristen kalau dengar kata kasih, seringkali yang muncul di benak kita adalah semua catatannya Rasul Paulus. Betul apa betul? Kita kalau dengar kata kasih langsung otomatis 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, ini, itu, dan seterusnya. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara di GBT, semua catatannya Rasul Paulus itu bukan definisi kasih, bukan. Tapi semua catatannya Rasul Paulus itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah daripada kalau kita ngerti kasih itu apa. Kita akan jadi sabar, tidak cemburu, murah hati, dan seterusnya. Kalau kita ngerti kasih itu apa. Nah pertanyaannya, arti kasih kalau gitu apa? Nah Yohanes yang tulis. Yuk buka sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Saudara ingat 1 Yohanes 4 di mana? Ya, ini dia. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So arti daripada kasih itu ini. Ya, bukan kita duluan yang sayang sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus duluan yang sayang sama saudara dan saya. Lumayan yang amin satu, yang lain masih roaming. Ya, saya dari kecil, saya suka diajarin sama mama papa, sama guru-guru sekolah minggu, sama youth pastor saya. Untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan saya. Mereka baik saudara, mereka orang-orang yang selalu pengen lihat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi saya coba loh, saya coba bertahun-tahun sayang sama Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Saya menemukan saya banyak gagalnya ternyata. Kenapa? Karena belief system saya kebalik. Saya pikir untuk dapetin kasihnya Tuhan Yesus, saya mesti sayang sama dia duluan. Ternyata enggak. Dari zaman kita masih jahiliyah, dari zaman kita masih dalam kegelapan, Tuhan Yesus sudah sayang sama saudara dan saya. Makanya dia kirim anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita semua. Dan catat baik-baik, Yesus gak dibunuh, dia kasih nyawanya buat kita. Dia gak dibunuh, dia superhero of superheroes kok. Mau dilawan gimana Yesus? Dia berdiri di Taman Getsemani, orang jatuh semua kok. Makanya dia gak dibunuh, dia kasih nyawanya. Kenapa? Saking sayangnya sama saudara dan saya. Nah, kalau kita ngerti ginian, itu yang ditulis sama Rasul Paulus, otomatis keluar sendiri. Ya, tiba-tiba kita kaget sendiri, kok saya jadi sabar ya? Saya itu salah satunya saya. Saya dulu gak sabaran banget. Makin mengerti His grace upon us, masih makin mengerti kasih karunia. Tiba-tiba sabar sendiri tuh. Hah? Nah saya mau beritahu saudara, kalau Yohanes gak sombong. Dia percaya dia disayang sama Tuhan Yesus. Dia gak sombong. Nah saya mengajak saudara-saudara pada sore hari ini untuk kita mulai membangun kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus ampuni saya, dia ngerti saya. Oleh sebab itu saya mau sayang sama orang lain, saya mau ampuni orang lain, saya mau ngerti suami saya mau ngertiin istri saya. Nah hilang aminnya. Berat nih gini-ginian. Nah saudara mungkin mulai bertanya, terus kalau kita udah ngerti kasih, apa hubungannya sama kehidupan saya sekarang? Apa hubungannya? Nah, saya akan memberikan catatan-catatannya Rasul Paulus yang sangat paralel dengan ayat yang ditulis sama Yohanes. Oke, yuk kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga.
ayat 9, 10, dan 11. Saudara masih senang kalau dikasih PR? Saudara tahu PR itu apa? Pekerjaan rumah, ya. Bahasa Inggrisnya homework. Bahasa Belandanya housework. Ini PR ya buat saudara. Saudara baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 di rumah. Baca semuanya. Ya, nggak ngerti tanya sama Roh Kudus. Karena judul di atasnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Oke? Nah, saya cuma mau kasih highlights-nya aja buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahwa Rasul Paulus ini sedang memberikan orientasi. Tolong saudara ingat baik-baik bahwa orientasi itu bukan paksaan, beda ya. Jadi Rasul Paulus tidak sedang memberikan paksaan, dia sedang memberikan orientasi. Orientasi apa sih? Orientasi itu akan membantu saudara dan saya untuk kita bisa menentukan pilihan, bisa menentukan keputusan. Ya, siapa yang suka ke mall? Di mall tuh ada directory, kita masuk ada directory. Nah itu orientasi, ya itu akan dijelaskan toko bakmi kemana, toko sepatu kemana, itu orientasi. Itu akan membantu kita supaya kita bisa mengambil keputusan. Saya mau naik lift, saya mau naik tangga jalan, saya mau jalan aja atau gimana? Ya, orientasi. Nah Rasul Paulus mencatat, yuk lihat ya ayat 9 sampai 11. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Jadi Rasul Paulus mencatat ada 2 tipe pelayanan. Yang pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya ministration of condemnation. Dasarnya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Oke? Lalu ada tipe pelayanan kedua. Namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya ministration of righteousness. Dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Mungkin saudara mulai bertanya, bedanya di mana Pak? Pelayanan yang memimpin orang kepada penghukuman itu artinya apa? Saya ceritain kasus saya aja. Saya dulu 30 tahunan lalu, saya terkenal sebagai seorang anak muda yang suka tawuran, suka minum minuman keras, saya. Jadi ngelihat saya sober tuh apa ya? Nggak ada alkoholnya tuh jarang banget. Karena makan pagi saya dulu adalah rokok sama Jack Daniels. Itu makan pagi saya, tiap hari. Saya pernah dalam 2 jam minum 8 botol red wine. Dalam 2 jam. Teman-teman pikir saya udah mati karena saya udah diem badannya. Dipikir saya mati. Nah, zaman itu ya akhir-akhir 80-an, awal 90-an, itu di Jakarta hampir tiap minggu ada KKR. Saudara masih tahu KKR? KKR itu kebaktian kebangunan rohani ya. Bukan kebaktian klasik rock, bukan. Ya. Kebaktian kebangunan rohani. Nah itu akhir 80-an, awal 90-an, itu tiap minggu ada di Jakarta. Nah, saya zaman itu berpikir gini, kayaknya kebaktian hari Minggu kayak gini nih gak akan ngerubah saya. Saya harus ke KKR biar berubah. Bisa bayangin gak? Lagi ngawur-ngawurnya masih mikir berubah. Coba, karena apa tuh? Saya percaya itu karena doa-doa mama papa saya. Lagi ngawur-ngawurnya masih mikirin KKR coba. Hah? Saya udah gak pernah pulang, jarang ketemu papa mama. Maunya selip-selipan gitu loh. Mereka pergi, saya pulang. Mandi buru-buru, ya. Saya pergi, mereka baru pulang. Kayak gitu dulu. Saya percaya itu karena doa-doa mereka. Jadi kalau saudara yang ada punya konflik sama anak-anak, jangan stop doain mereka. Doain terus. Ya. Nah, saya ikut KKR tiap minggu ya. Nah, pembicara KKR zaman dulu, setiap habis sampaikan firman Tuhan, selalu nanyanya sama.
yang merasa masih ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Masih ingat pertanyaan itu? Saya duluan. Saya nggak peduli makanan kiri. Terus nyanyi satu lagu biasanya kan? Udah satu lagu pembicaranya ngintip. Wih, banyak juga yang taruh tangan kanan di dada. Pembicaranya mulai ngomong gini. Coba yang taruh tangan kanan di dada maju ke depan. Namanya altar call. Saya lari loh ke depan. Ya. Saudara coba daftarin semua pengalaman altar call. Saya udah alamin semua. Didoain nangis-nangis udah pernah. Didoain muntah pernah. Didoain jatuh nggak ada yang nadah pernah. Bruk langsung ke lantai pernah. Didoain yang nadah saya ukuran badannya setengah saya pernah juga. Yang ada dia ketimpa, harus dia kelitikin saya untuk minggir. Udah semua. Saya udah alamin semua. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Jesse Lantang gak pernah berubah. Lewatin KKR demi KKR, saya tetap seneng tawuran, saya tetap mabuk-mabukan. Nah, ternyata inilah yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa orang-orang yang dia lagi layanin. Saya ulang, fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang-orang yang dia lagi layanin. Saya sempat kayak gitu. Awal-awal pelayanan, ya atas anugerah Tuhan udah 25 tahun aja. Ya, awal-awal pelayanan kalau ada toko temen gak laku, lo masih simpen dosa jangan-jangan. Toko lo gak laku. Ngaku deh sama gue. Saya gitu-gitu gayanya dulu. Restoran temen gak laku, masih ada dosa yang disimpan gak? Konselingin orang, masih ada dosa yang disimpan gak? Fokus pelayan Tuhannya adalah dosa dari orang yang dia layani. Coba, dari perjanjian lama, ternyata surga gak pernah fokus sama dosa loh. Dari perjanjian lama, surga fokusnya sama korban, bukan sama dosa. Yuk kita mulai. Tulah ke-10 masih ingat? Anak sulung dibunuh di Mesir. Waktu malaikat jalan di Mesir, apa sih yang dilihat malaikat? Ih, rumahnya Pastor Jeffrey, jangan dibunuh anak sulungnya. Lewat guys. Ih, rumahnya Jesse Lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Terus malaikat berhenti semua. Stop, jangan berisik. Rumah donatur, jangan dibunuh anak sulungnya. Kita lewat diem-diem. Malaikat gitu? Enggak. Malaikat waktu dia jalan di Mesir, yang dia lihat rumah-rumahnya ada darah domba apa tidak. Itu keluarga Yahudi, hidupnya enggak karuan di dalam rumah, enggak dilihat sama malaikat. Yang penting ada darah domba, mereka selamat semua. Anak sulungnya selamat. Satu. Yang kedua, waktu zamannya hukum Taurat, paling ribet nih. Di zaman hukum Taurat, kita bikin dosa, kita mati. Mati urusannya. Kalau mau tetap hidup, ribet. Kita mesti cari domba jantan, tambun, gak ada cacatnya. Gitu kan? Cari sampai dapat. Ya, di Topet, Shopee, cari sampai dapat. Payment, ya, paketnya dikirim. Paket, datang dombanya. Misalnya saya pendosanya. Saya mesti bawa domba ini ke imam besar. Nah, waktu lagi jalan ke arah imam besar ngelihat saya bawa domba, imam besar udah tahu nggak saya bikin dosa? Udah tahu dong, karena saya bawa domba. Aturannya gitu soalnya dulu. Sampai di depan imam besar, saya tidak diinterogasi. Saya nggak ditanya, kamu tadi malam minum apa? Tawuran sama siapa? Saya nggak digitu-gituin. Tapi yang dilihat adalah dombanya. Ada cacatnya apa tidak? Itu yang dilihat sama imam besar. Kalau ditemukan tidak bercacat, kita berdua setuju. Saya dengan imam besar. Dan biasanya pendosanya dikasih belati. Oke, kita berdua setuju. Domba ini layak jadi korban bakaran. Saya pendosa mesti sembelih domba ini sekali doang di bagian leher. Dan waktu disembelih, dua hal terjadi. Kesucian domba itu pindah ke pendosa. Dosa saya pindah ke domba itu.
Dan domba ini dijadikan korban bakaran dan Jesse Lantang dinyatakan tidak berdosa untuk 1 tahun. Aturannya hukum Taurat. Saudara, hari ini saudara dan saya, kita punya korban yang sempurna, anak domba Allah itu sendiri. Sempurna. Dia disiksa gak cuma sekali, tapi dari malam sampai besok, sampai hancur tubuhnya. Dan waktu tubuhnya hancur, sama 2 hal terjadi. Dosa kita pindah ke dia, ke Yesus. Kesuciannya Yesus pindah ke saudara dan saya. Dan kita dikuduskan sekali untuk 1 tahun, untuk selama-lamanya. Wow. Ternyata fokusnya surga gak pernah sama dosa, tapi sama korban. Nah, makanya kita orang Kristen udah tahu begini, fokusnya Tuhan gak pernah sama dosa. Jangan jadi orang Kristen yang fokus sama dosa orang lain. Halo? Kita demen banget hakimin orang, ngomongin salah orang, ngosipin orang, seneng banget. Sementara surga gak begitu. Karena satu-satunya hakim cuma Tuhan, bukan kita. Saya berdiri di depan sini, bawain firman Tuhan. Saya nggak lebih kudus dibanding saudara, enggak. Karena predikat kita sama. Predikat kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Mau sok kudus gimana coba kita? Mau sok paling benar gimana? Kita semua orang berdosa. Bedanya cuman satu ngaku, satu enggak. Halo? Iya kan? Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Itu aja bedanya kok. Tapi kita sama predikatnya, orang-orang berdosa yang disucikan oleh darah Yesus. Nah seharusnya kita, kalau surga fokusnya sama korban, kita bawa korban sekarang. Korban perjanjian baru bukan burung tekukur, bukan domba lagi kan? Tapi korban syukur. Ya, tubuh kita jadi living sacrifice. Itu dong. Bukan fokus kita gosipin orang lain. Nunjuk-nunjuk orang lain. Ingat, Yesus gak pernah marah sama pendosa. Yesus marah sama orang yang ngerasa dirinya paling benar. Yesus mah wanita yang ketangkep berzina, dia gak marah. Sama Sakius, dia gak marah. Dia marah sama ahli Taurat, orang Saduki, ya, sama orang Farisi. Dia marah besar. Yesus sama pendosa, loh, dia misinya untuk menyucikan orang berdosa kok. Mau marah-marah gimana sama orang berdosa? Saudara, stop. Kebiasaan nunjuk-nunjuk orang. Stop. Dan stop untuk nunjuk-nunjuk diri sendiri. Banyak orang Kristen suka menuduh dirinya sendiri. Tiba-tiba jadi sakit. Saya mau yakinkan saudara di GBT. Sakit bukan karena dosa. Saya ulang. Sakit yang kita alami bukan karena dosa. Karena dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Lumayan yang amin 7 orang. Dosa kita udah diselesaikan. So, ilmu kedokteran mengatakan ada penyakit yang lagi beredar di mana-mana. Namanya psychosomatic. Bahasa Inggrisnya autoimmune disorder. Ini penyakit yang disebabkan karena manusia suka merasa bersalah terus-menerus. Dengan kata lain, dia selalu nuduh dirinya. Saya gak benar, saya 10 tahun lalu selingkuh, saya gak benar. Gak benar-benar akhirnya. Karena dia nuduh dirinya ya sendiri terus, tiba-tiba migrain. Pernah dengar? Atau sering ngalamin? Tiba-tiba vertigo, tiba-tiba GERD, asam lambung naik. Karena apa? Nuduh diri sendiri. Dan tolong ingat saudara, orang Kristen yang nuduh dirinya, dia sedang satu frekuensi sama iblis. Karena surga gak gitu. Yang begitu iblis mendakwa saudara dan saya siang dan malam.
Dan kalau kita ikut-ikutan, makannya kita jadi sakit. Datang ke dokter, dokter bingung. Kamu kayaknya nggak apa-apa, bapak kayaknya nggak apa-apa, ibu kayaknya nggak apa-apa. Tapi karena keterusan nuduh diri, akhirnya kita kena penyakit. Psikosomatik. Kalau kakak saudara belum mau ke gereja, nggak usah aja ke gereja. Anak saudara belum mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja. Ajak makan. Halo? Ajak makan. Dia duduk di meja makan, jangan dihakimin. Tadi 4:30 kenapa nggak ke gereja? Jangan gitu-gitu. Hah? Jangan gitu-gitu. Ngomong yang lain, dia seneng bola, ngomongin Belanda kemarin menang. Dia seneng film, ngomongin film. Dia seneng musik, ngomongin musik. Dia seneng Liga Inggris, ngomongin Liga Inggris. Bahwa hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Sampai batuk. Gue Arsenal banget soalnya. Saya bisa ngomong gini, karena saya punya pengalaman sama kakak saya. Kita bersaudara berlima. Kakak saya yang nomor 3, itu dari dulu sulit diajak ke gereja. Nah dulu belum ngerti banget kasihnya Yesus, belagu. Kalau pulang pelayanan saya memandang rendah kakak saya. Orang Kristen gitu kan? Kalau pelayanan pulang ke rumah, ada anggota keluarga yang gak ke gereja, wih kita langsung pantes toko lo gak beres. Pantes lo masalah sama kredit card. Saya gitu dulu, ya. Ngerti kasih karunia Tuhan Yesus, saya tobat setobat-tobatnya. Nah, kakak saya ini senang nonton konser di dalam dan luar negeri. Nah, satu hari dia tiba-tiba datengin saya, dia cuman mau cerita, dia bilang gini, Jess, Paul McCartney mau manggung di Australia. Saya langsung bilang gini sama dia, gue ikut. Dia bingung lihat saya, lu bukannya tim Hillsong? Iya, Hillsong, tapi Beatles juga. Gue tahu lagu-lagunya. Berangkat ke Australia, saya temenin dia. Ya, sepanjang perjalanan dia bingung lihat saya. Ya, dia ngomongin Beatles, saya tahu lagunya. Saya bilang, saya tahu lagunya. Singkat cerita, sampai di Indonesia, dia ngomong lagi bulan depannya. Ini bulan depan Scorpions mau manggung loh di Singapura. Saya bilang, gue ikut. Loh, emang lo tahu lagu-lagunya? Tahu. Still Loving You, Wind of Change, tahu? Gue ikut. Singkat cerita, kakak saya yang satu ini, hari ini, dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Dia berubah bukan karena lihat Jesse Lantang jalan di atas air, enggak. Dia berubah bukan karena ditunjuk-tunjuk. Dia berubah karena dirangkul. Dia berubah. Nah, inilah yang disebut dengan ministration of righteousness. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ingat, ini bukan paksaan, tapi Rasul Paulus sedang memberikan orientasi supaya kita bisa milih. Ya. Kita bisa milih. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran adalah fokus pelayan Tuhannya sama orang berdosa, enggak diomongin dosanya. Tapi dia pengen lihat orang berdosa ini waktu bergaul sama saya, dia mengalami kemerdekaan total. Dia mengalami kebebasan, dia mengalami kesembuhan. Itu. Makanya dasarnya hukum roh. Masih ingat pekerjaan Roh Kudus? Memimpin kita kepada segala kebenaran. Nah seharusnya kita jadi pelayan-pelayan seperti itu. Bukan nunjuk-nunjuk orang. Akhirnya mereka gak benar-benar. Coba mulai dituntun. Ya. Saudara mesti tahu, saya di Jakarta, habis urusan dapur selesai, itu dari siang sampai sore tiap hari ada janjian sama orang-orang yang bermasalah. Ngapain? Didoain? Enggak, ajak makan, ajak ngopi. Itu kerjaan saya di Jakarta kayak gitu. Fixing broken men. Ya, segala macam orang saya ketemu. Tiap hari saya lakukan di Jakarta, Senin sampai Jumat.
Dan puji Tuhan saya lihat banyak kesaksian terjadi. Yang barusan aja terjadi adalah seorang waria mau operasi kelamin, itu gak jadi. Waktu pertama ketemu, ya ampun saya pikir dia wanita beneran loh. Cantik banget. Waktu dia duduk depan saya sampai bengong, cantik banget nih perempuan. Tapi waktu ngomong, halo Pastor Jesse, ini laki. 6 bulan saya makan hati. 6 bulan. Ya, tiap diajak makan, suaranya gede banget. Dandan perempuan, kita makan di mana gitu. Satu mall ngeliatin saya, oh itu pacarnya gitu. Masuk bulan ke-6. Tiba-tiba dia nelpon depan saya. Aku mau batalin operasi ganti kelamin. Rumah sakitnya yang di Jerman bilang gini, oh DP kamu angus, gak apa-apa. Saya sadar, saya pria. Dia gunting rambut, dia udah gak make up, ternyata ganteng. Ternyata apa? Dia luka sama orang tuanya. Karena orang tuanya waktu dia lahir, sampai dia balita gede, selalu dibilangin hampir tiap hari. Papa maunya anak perempuan, bukan kamu. Kenapa kamu yang lahir? Terluka, broken man. Karena kecilnya dilukai sama orang tuanya. Saudara, jangan suka menghakimi LGBT. Itu cuman akibat. Sebabnya adalah ketiadaan ayah. Ini dong yang diberesin. Sebabnya yang diberesin, bukan akibat yang kita tunjuk-tunjuk. Itu cuman akibat. Makanya Rasul Paulus bilang di jemaat Korintus kan, kita punya beribu-ribu pengajar, tapi kita punya sedikit bapak. Mereka krisis sama father figure. Mereka krisis sama figur ayah. Makanya mereka jadi gay, jadi lesbian. Saudara mesti tahu dunia kita semakin kacau sama gini-ginian. Mentor saya baru datang, dia cerita. Jess, kamu mesti tahu di Belanda, di sekolah-sekolah, guru-guru punya hak untuk nanya mana anak. Nanyanya begini, misalnya pria, kamu gak bosan jadi pria? Mau coba gak jadi perempuan? Mereka tidak melanggar hukum dengan bertanya demikian. Karena udah disahkan sama hukum. Bayangin kalau kita gak pernah berfungsi di rumah, di gereja, mau jadi apa anak-anak kita? Kalau kita nunjuk-nunjuk mereka, mereka kabur. Ya, coba mulai dirangkul. Waktu saya mengerti pelayanan tipe seperti ini, saya ngelihat banyak pemulihan terjadi, saudara. Banyak pemulihan terjadi. Itu cuma salah satu aja cerita, masih banyak yang lain. Yohanes, dia percaya dia disayang sama Tuhan Yesus. Yohanes dia percaya dia dingertiin sama Tuhan Yesus. Sekarang yang kedua, murid yang kedua namanya Petrus. Petrus percaya dia sayang sama Yesus. Beda ya sama Yohanes. Ya, dia percaya dia sayang sama Yesus. Bahasa sekarangnya mungkin saudara akan mudah ngerti, kadrun. Kadrun gitu kan, kadrun bukan salah satu agama tertentu, bukan. Kadrun adalah tipe orang yang selalu mau kasih lihat, saya dekat sama Tuhan. Saya kebaktian, saya pelayanan. Kadrun. Dari Alkitab udah ada namanya Petrus. Yesus lagi ngomong, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya mau mati juga dong. Petrus. Mau kasih lihat sama teman-temannya, saya dekat. Di Taman Getsemani, kadrun banget kan. Kupingnya Malkus dipotong. Kadrun banget nih orang. Dan ciri kadrun yang kedua, kalau lagi sendiri ciut. Ya? Dia nyangkal Yesus 3 kali. Ya. Dan waktu ditanya, saudara tahu dosa nyangkal kan? Dosa nyangkal tuh ngeri loh. Itu saudara bawa istri saudara ke reuni SMA. Teman-teman SMA saudara nanya, siapa itu? Kenalin nih adik gue. Nah itu nyangkal. Dan itu dosa yang mengerikan. Dia cuma ditanya sama ibu-ibu. Sendirian tapi. Makanya benar orang Indonesia, the power of emak-emak.
Cuman ditanya sama ibu-ibu, kamu salah satu? Enggak, ini laki pengecut ternyata. Beda sama Yohanes ya. Yohanes naik ke Bukit Golgota loh. Enggak takut sama tentara Romawi. Ini laki pengecut ternyata. Ya, 3 kali nyangkal, ayam berkokok. Yesus noleh ke Petrus. Saya yakin dan percaya Yesus waktu lihat Petrus dengan penuh kasih dan pengampunan. Yesus nggak ngeliatin Petrus. Kalau Yesus kayak gitu, Petrus udah nggak ada di Alkitab. Petrus pindah ke Semarang. Dia sadar, dia bikin salah. Yesus bangkit, dia nggak berani ke kuburan kan? Dia juru kunci. Paling terakhir ke kuburan. Lihat-lihat, bener loh nggak ada, bangkit mati deh gue. Akhirnya Yohanes 21, di Danau Tiberias mereka lagi mancing, kapal merapat, Yohanes yang kenalin, itu ada guru. Semua turun, masih ingat tingkahnya Petrus? Dia pakai baju, dia nyemplung lagi ke danau itu. Ini laki pengecut, dia menghindar dari Yesus. Ya. Dan Yesus tahu, muridnya yang namanya Petrus cuma nelayan, bukan marinir. Nelayan kuat naik perahu dari malam sampai subuh. Ya, tapi nggak kuat berenang. Yang kuat berenang itu marinir. Makanya marinir Indonesia kalau ulang tahun acaranya berenang, Merak ke Bakahuni. Acara marinir Indonesia. Ya, ulang tahun berenang, Banyuwangi, Bali. Itu acara marinir kita. Yesus tahu, Petrus paling tar lagi naik, bener naik juga. Dan saya nggak bisa bayangin waktu dia jalan ke arah Yesus. Rasa bersalah, malu, segala macam campur aduk. Kita kalau salah tingkah hari ini lihat handphone kan. Zaman dulu gak ada handphone. Kalaupun ada handphone, mungkin dia udah update status, mati gua ada Yesus. At location Danau Tiberias. Di repost sama Yohanes, rasain loh. Kalau ada handphone zaman dulu. Sampai berhadapan sama Yesus. Lihat, Yesus berdiri di depan orang yang nyangkal. Dia berdiri bukan sebagai pelayan yang memimpin orang kepada penghukuman. Dia berdiri di depan Petrus sebagai pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran. Dia pengen lihat Petrus ngalamin kemerdekaan. Dia pengen lihat Petrus bebas dari rasa bersalah. Makanya gak ditoyor kan? Gak dimarahin kan? Gak lo makan nanti, tunggu dulu. Yang lain makan dulu, lo tunggu. Gak digitu-gituin kan? Apa yang Yesus buat? Do you love me more than anything else? Kamu sayang sama saya? Yes, 3 kali ditanya. Pertanyaan ketiga Petrus nangis. Saudara kalau pelajari dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ternyata kata kasih yang keluar dari Yesus dengan kata kasih yang keluar dari Petrus itu ternyata beda. Masih ingat bahasa Yunani kasih ada 3? Eros, filio, agape. Eros itu nafsu, filio kasih buat sahabat dan keluarga, agape kasih tanpa syarat. Ternyata pertanyaan yang keluar dari mulut Yesus adalah begini, do you agape me or not? Kamu sayang sama saya tanpa syarat apa tidak? Tahu jawabannya Petrus? Yes, I filio you. Saya sayang sama kamu sebagai sahabat karena kita 3,5 tahun kenal, jalan bareng, pelayanan bareng, ya, minum wine sama-sama, ngusir setan sama-sama. Tanya ketiga kali. Petrus baru sadar, standar kasihnya dia sama Yesus beda. Makanya dia menangis sejadi-jadinya. Makanya Yesus pesan, ingat pesannya Yesus? If you love me. Kalau kamu mengasihi, itu bahasanya agape di situ. Kalau kamu sayang sama aku dengan agape, kasih tanpa syarat. Tolong gembalakan domba-dombaku. Menggembalakan domba-dombanya Yesus gak bisa pakai jari. Tapi gembalakan domba Yesus mesti pakai kasih agape. Kita mesti jadi pelayan yang memimpin orang mengalami kemerdekaan. Bukan condemn mereka, bukan nuduh-nuduh mereka, bukan. Dan Petrus berubah.
Dari pengecut jadi pemberani juga akhirnya. Dia matinya disalib kan? Masih ingat? Dia bilang sama tentara Romawi, saya nggak layak sama guru saya. Tolong salibnya dibalik. Kepala di bawah. Itu jauh lebih menyakitkan karena darah turun ke otak semua. Petrus. Saudara, mulailah kasih lihat ke dunia dan keluarga saudara. Bahwa saudara dan saya, kita disayang sama Tuhan Yesus. Kita di ngertiin sama Tuhan Yesus. Kita diampunin. Ya, oleh sebab itu, karena saya percaya demikian, saya mau ampunin anak-anak saya. Saya mau ampunin orang tua saya. Saya mau ampunin suami saya. Saya mau ngertiin istri saya. Nah, stop kasih lihat ke dunia kalau kita sayang sama Tuhan. Saya nggak apa-apa kita posting-posting di sosial media. Tapi coba sosial media kan ada yang lain bisa diposting ya. Ya, jangan tiap hari lagi angkat tangan diposting, besok posisinya miring. Hah? Cuman mau kasih lihat saya pelayanan, saya di gereja. Enggak, lebih penting kayaknya kita kasih lihat kita disayang sama Tuhan Yesus. Dan itu harus lewat perbuatan, bukan lewat postingan. Lewat perbuatan. Saya nggak boleh punya sosial media Pak, boleh. Pakai sosial media untuk menginspirasi orang lain. Bukan untuk pamer. Itu gunanya sosial media. Saya akan tutup dengan cerita, saya tahun lalu kena Delta. 3 minggu lalu saya kena Omikron. Jadi saya udah S2 di COVID. Udah S2. Waktu Delta tahun lalu, aduh tuh setengah mati. Omikron kemarin kayak saya kena flu biasa aja. Delta tuh setengah mati. Panas 8 hari. Bayangin coba. Ya badan udah ngilu semua. Nah, yang saya mau cerita buat saudara, saya di isoman kan. Nah keluarga saya di Jakarta tuh pemakan dan pencinta roti. Di rumah kami kalau beras habis nggak ada yang panik. Roti habis panik semua. Ya beras habis kita diam aja. Nah saya punya roti favorit di Jakarta, ada di restoran di Jakarta. Itu roti isinya adalah selai kacang campur selai stroberi, kasih susu kental dikit. Makannya pakai kopi nggak pakai gula. Ini ngeri rasanya, ngeri. Itu kalau makan kayaknya langit terbuka, blek gitu, ya. Nah, waktu saya isoman dikirimin sama istri saya, tuh Jess ada 2 tangkep. Saudara tahu 2 tangkep, 1 saya makan cuman 1 hap, saya nggak habis. Istri saya bingung, loh itu kan roti favorit kok bisa nggak habis? Nggak tahu, hilang semua rasa, nafsu hilang semua. Sembuh dari COVID, puji Tuhan. Saya tarik satu pelajaran. Waktu ada virus COVID di dalam saya, roti terfavorit saya bisa nggak pengen. Nggak pengen. Sama. Kalau kita download virus yang namanya kasihnya Yesus setiap hari. Kita bilang tiap hari, saya disayang sama Tuhan. Saya di ngertiin sama Tuhan. Saya diampuni. Tiap hari ngomong gitu coba. Ya, di download terus virusnya. Dalam tanda kutip. Dosa menarik kan? Yang bilang gak menarik mesti ngopi sama saya. Dosa menarik, mantan SMA waktu add saudara di Facebook, menarik mukanya. Kok belaga lupa? Hah? Cik, wih kayak gemeter-gemeter gitu kan. Ini kan mantan gue dulu. Masih belaga gak tahu. Dosa tuh menarik. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Karena nggak pengen sama nggak mau itu beda. Nggak mau seringkali kita nonjolin diri. Ya mau kasih lihat kita rohani, nggak mau. Laki orang, nggak mau gue, nggak mau. Istri orang, nggak mau gue bukan tipe gitu. Weh, hati-hati. Kita nggak pernah download virus itu. Tiba-tiba yang nggak mau bisa mau. Bisa mau. Tapi kalau nggak pengen beda. Sampai kapanpun kita nggak akan pengen. Kayak saya sama kodok. Orang bawa, Pak ini suike masaknya Pak. Pakai ini, pakai itu. Enggak, saya ngebayangin dia hidup. Enggak banget. Hah? Enggak. Semua binatang lurus dia miring. Aduh enggak banget. Enggak. Semua binatang jalan dia lompat. Enggak. Terus matanya setengah. Aduh enggak banget.
Terus kodok di balik kodok, aduh enggak banget. Ya kan? Kodok di balik kodok. Katak juga kan di balik katak. Enggak banget. Sampai kapanpun saya mau kodok N. Sama. Waktu ada virus kasihnya Yesus memenuhi kita. Dosa menarik, mantan menarik. Kita bisa bilang gini, gak tahu kenapa saya gak pengen. Karena yang muncul adalah buah-buah kasih yang tadi awal kita bahas. Kita jadi sabar, murah hati, ya. Lawannya sabar tuh nafsu kan. Ya, semuanya keluar tiba-tiba. Dan disitulah bukan kita yang ditinggikan, tapi Yesus yang dimuliakan. Bukan karena saya, tapi ada Yesus di dalam saya. Dia yang membuat saya sabar, gak jealous, murah hati, gak simpen salah orang lain dan seterusnya. Makanya di-download tiap hari. Kasihnya Yesus. Percaya, mulai percaya. Saya disayang, saya diampuni secara luar biasa. Sampai dia mau mati buat saya, diingat tiap hari. Saya percaya dari tempat ini akan lahir pelayan-pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Saudara akan lihat banyak pemulihan terjadi lewat tempat ini. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dalam pekerjaan saudara, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta Pastor Jeffrey. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor. Mari kita nyanyikan lagu yang nanti terakhir ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, amin, lebih dari yang kudoakan, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan.
Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Kerabalaba syakata karababa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sore ini Tuhan boleh sadar bahwa begitu sangat baiknya Engkau buat kami. Kasih karunia-Mu luar biasa buat kami. Pengampunan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau begitu luar biasa atas kami. Engkau tidak pernah melihat dosa kami. Engkau tidak pernah melihat kesalahan kami Tuhan. Bahkan ketika kami masih dalam dosa pun Engkau sudah datang untuk kami Tuhan. Kami belajar Tuhan. Ketika kami tahu hal ini, kami sanggup Tuhan untuk lebih lagi mengampuni orang lain. Kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, melihat jiwa-jiwa Tuhan. Karena kami tahu ketika kami diubahkan Tuhan, maka hidup kami yang diubahkan ini akan mengubah hidup orang lain Tuhan. Ada bau harum Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami tahu dimanapun kami berada Tuhan, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau terus bawa kami semakin hari, semakin sadar Tuhan. Kami semakin mengerti betapa kasih-Mu atas hidup kami. Kami tidak akan menuduh lagi hidup kami. Kami sadar kami sudah diampuni. Dan bagian kami menjaga hidup kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang luar biasa, Pastor Jesse Tuhan yang sudah membagikan hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan. Sehingga dari hidup kami Tuhan, orang bisa melihat Yesus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bukan menghakimi orang, tapi kami merangkul mereka. Sehingga mereka menemukan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan Pastor Jesse Tuhan. Anak istri semuanya Tuhan diberkati. Pelayanannya juga diberkati Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin tinggi lewat kehidupannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
kekuatan